Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Salah satu rubriknya adalah sudut meja, membicarakan banyak hal, ngobrol kita, dan termasuk juga di situ adalah mungkin kebiasaan-kebiasaan atau hobi yang dilakukan. Tapi kali ini edisi spesial. Mengapa? Kita mau mengobrol, berbicara dengan 3 narasumber yang ada di samping kanan saya. Tetapi sebelumnya saya kasih pengantar lebih dulu bahwa tanggal 3 sampai 6 September 2024 di dunia internasional maupun di Indonesia ramai sekali pemberitaan berkaitan dengan kedatangan kunjungan Bapak Paus kita Fransiskus ke Indonesia. Dan salah satu momen yang diikuti oleh banyak umat Katolik di seluruh Indonesia yaitu kemarin pada tanggal 5 September berlangsung perayaan Misa Kudus bersama dengan Bapak Paus di Gelora Bung Karno, Jakarta atau GBK. Tanggal 5 September. Pada hari ini 6 September, 3 narasumber saya ini tampaknya nak mau berlama-lama, nak mau berlama-lama di Jakarta. Mungkin ada alasan tersendiri, mungkin pekerjaan. Kita ingin mendengar bagaimana kisah perjalanan dari 3 narasumber yang ada di samping kanan saya ini, bagaimana sampai ke Jakarta dan apa yang didapatkan ketika bersama-sama dengan umat Katolik lainnya bersama mengikuti Misa Kudus bersama dengan Bapak Suci Fransiskus. Nah, kita langsung berkenalan terlebih dahulu. Silakan. Hai, selamat sore. Ya, sore. Saya dengan Teresia, kami berasal dari Paroki Santo Petrus Tua Pejat, Mentawai. Oke, silakan. Hai, saya Marliana Simanjunta, kami berasal dari Paroki Santo Petrus Tua Pejat. Dan satu lagi, paling ujung. Hai, selamat sore Pak. Sore juga Bu. Saya dengan Pelita Sakrebau dari Paroki Santo Petrus Tua Pejat. Jadi 3 narasumber yang ada di samping kanan saya ini berasal dari satu tempat yang sama yaitu Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di situ ada paroki namanya Paroki Santo Petrus Tua Pejat. Nah, kita langsung aja masuk nih. Nanti siapa yang mau lebih dulu silakan. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya pergi ke Jakarta mau mengikuti satu momen akbar bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Silakan siapa yang Oke, silakan. Baik, terima kasih. Awal kami ingin mengikuti kegiatan ini, Pak, di grup paroki itu ada dibuat pengumuman bagi siapa yang ingin ikut, silahkan mendaftar dengan waktu itu ditargetkan dari masing-masing paroki 20 orang. Nah, kebetulan kami yang saya pribadi itu udah yang terakhir lah di batas-batas terakhir ini. Terus bilang sama ke langsung tanya ke Pak Waka karena menginformasikan melalui paroki itu adalah Pak Waka. Boleh nggak, masih bisa nggak masuk? Ternyata masih diberi kesempatan. Dapatlah masuk dalam kuota pendaftaran. Kalau Tua Pejat sendiri berapa kuota? 20? 20 kalau nggak, karena masing-masing paroki kalau nggak salah 20. Kalau Bu Nena? 20 dong? Iya, 20 waktu itu. Oke. Baik. Kalau mungkin ke sebelahnya apa? Mungkin mempunyai pengalaman yang sama juga ya, yaitu ketika mengetahui ada kuota untuk paroki lalu mau ikut serta juga. Tetapi ada satu pertanyaan, mengapa mau ikut? Kenapa mau ikut? Ya. Karena kebetulan ini kan Misa Kudus bersama Bapak Paus. Ya, karena Bapak Paus aja. Karena Bapak Paus datang ke Indonesia dan kalau dipikir-pikir untuk ke Vatikan tentu butuh waktu yang lama ya, ya Pak ya, butuh banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi memang ketika itu ada pengumuman, memang ada niat untuk mau ikut Misa Kudus di apa? Kalau Ibu Nanang kan last minute, detik-detik terakhir ini. Kalau Bu Ana? Sama. Sama Pak. Sama. Ibu Pelita bagaimana? Jangan sama juga nih 3 serangkai ini. Ya, memang awal dari informasi dari paroki ada beberapa untuk bisa diikutkan. Sebelumnya memang sudah rencana sebelumnya. Namun untuk karena kami adalah teman, sahabat, ya saya berpikir saya benar-benar punya niat untuk menjumpai Bapak Paus. Karena kesempatan ini mungkin tidak terulang lagi.
Masuk langka lah ya. Ke Vatikan mungkin tidak akan pernah kita ke sana. Tetapi kesempatan inilah bisa kita berjumpa dengan Bapak Paus walaupun hanya jarak jauh ya, tapi sangat senang dan terharu bisa kita mengikuti misa kudus di GBK. Nah, saya mendapat konfirmasi, apakah benar bahwa untuk keberangkatan ini Mentawai, Padang, Jakarta dan sebaliknya itu ketika kembali itu tanggungan pribadi? Berarti ini dalam tanda petik mengeluarkan sejumlah uang ini untuk itu ya? Iya. Kocek sendiri ya? Iya, jelas. Sudah siap nanti itu juga? Iya, karena sudah berniat untuk sudah ada niatan untuk itu ya. Nah, apa langkah selanjutnya ketika ini udah daftar nih mau ikut nih memenuhi kuota yang 20 tadi itu? Apa yang langkah selanjutnya disiapkan? Silakan. Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, kita masuk wadah dibuat oleh paroki untuk khusus untuk yang misa kudus bersama Bapak Paus. Ada situlah informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama dengan pemakaian barcode untuk kita masuk ke dalam GBK. Tidak semua bisa selain dari ada barcode kita bisa masuk. Itu yang salah satu. Ya, lalu artinya kan teknis, masuk ke ranah teknis lah ya. Apa yang mesti dipersiapkan, dilakukan. Nah, kapan berangkat ini dari Mentawai ke Padang, lalu kemudian Padang ke Jakarta? Mungkin silakan. Ya, mungkin Mbak Nisa. Baik Pak. Keberangkatan kami dari Tua Pejat Padang itu hari Senin. Sebelumnya 2 minggu sebelumnya kami sudah booking tiket dan juga penginapan, di mana pada saat booking yang punya pengalaman pembookingan penginapan, karena memang pembookingan penginapan ini misalnya kita booking penginapan yang terdekat dengan GBK itu 5 detik aja kalau nggak langsung kita okekan langsung full. Jadi itu ada beberapa penginapan yang sudah kita booking dan akhirnya kita juga dapat di dekat GBK. Lebih kurang 10 menit kita bisa sampai ke tujuan. Jadi itu sudah kami booking lebih kurang 2 minggu sebelum keberangkatan. Memang dengan anggaran pribadi dari masing-masing kami. Kemudian sudah dijadwalkan juga keberangkatan dengan pesawat. Pesawat itu di hari Selasa tanggal 3. Jadi kami dari Tua Pejat Padang itu hari Senin, Pak. Jadi Senin sore, Selasa pagi kami berangkat ke Jakarta. Sesampai di Jakarta kita tidak langsung masuk ke penginapan karena menunggu jadwal check-in. Jadi sebelumnya kami ini dulu memantau situasi di Jakarta dulu. Dan ketika kami sampai di bandara, memang sudah ramai Pak, sudah ada beberapa umat yang datang dari daerah lain, seperti itu. Memang betul, ternyata Bapak Paus sudah hari itu juga sudah sampai di bandara. Ya. Nah, berarti kan sampai tanggal 3 ya? Iya. Sementara misalnya tanggal 5. Iya. Nah, apa yang dilakukan? Apakah istilahnya orang ini pelesiran round-round atau mengisi waktu sampai akhirnya ke tanggal 5. Apa saja yang dilakukan oleh 3 serangkai ini? Pengen tahu juga. Sebetulnya begini Pak, kita berjalan seperti mengalir aja, karena perjalanan ini memang kita nikmatin. Kenapa kami mengambil 1 hari sebelum hari H, itu mengantisipasi mana tahu ada sesuatu hal yang harus kita survei atau ada apa di sana, tentu kita harus antisipasi dulu nih pertama. Makanya memang kami ambil bukan injury time. Nah, karena ada hari kosong di situ 1 hari, kami manfaatkan di situ Pak. Mungkin yang pertama kami misa di katedral. Memang dari tempat penginapan kurang lebih 1/4 jam lah. Ternyata kami sampai misa di sana, kami nggak misa di dalam gereja dan di luar. Kami baru tahu setelah misa itu ternyata ada pertemuan dengan Bapak Paus di sana. Makanya kami nggak misa di dalam gereja, kami di luar, di pelataran luar. Nah di situ kami seperti ini ziarah rohani kecil. Kami di sana ke Bunda Maria dan seterusnya. Setelah itu kami baru acara bebas lah, pergi refreshing. Istilahnya sudah penat bekerja kami dari hari belakang itu, kami refreshing, menyegarkan pikiran. Nah setelah itu kan udah hari berlalu, besoknya
kami mempersiapkan diri khusus memang untuk misa. Tanggal 5 itu ya? Ya, 5 di tanggal September. 5, kan ini tanggal 4 nih yang kita cerita tadi. Tanggal 5 kita khusus mempersiapkan diri untuk misa. Udah stay pagi kita udah siap-siap. Nah, kami juga di sini memikirkan nih, yang pertama kami rembukkan bahwasanya kalau kita ngambil mepet waktu juga pasti macet. Semua orang se-Indonesia, 90 orang yang 90.000 orang yang akan hadir gitu. Nah, pagi kami jam-jam 10, walaupun dekat dia berjarak 10 menit saja, kami sudah berangkat. Keluar. Kami udah berangkat ke GBK, kan naik kendaraan. Tetap kami kena macet lah agak 5 sampai 10 menit. Terus kami jalan, kami ikuti arah-arah akan jalan, dan ternyata kami sampai tiba di gerbang, Kami, bukan yang pertama sih sebetulnya, masih awal-awal kamilah yang di sana. Kita masuk, akhirnya kamilah yang pertama masuk, sehingga kami tidak terlalu ikut antrian yang terlalu panjang itu, Pak. Sampainya di gerbang utara, selatan, atau di mana? Kami itu? Di gerbang Plaza Utara, di pintu 10, di gate 10. Nah, kami di sana cukup santai sampai masuk. Kita dicek ini Pak, dicek semuanya, di barcode dan segala macam, termasuk juga bawaan kami ini memang selektif sekali mereka periksanya. Sampai kami ke dalam, kami cek kursi dulu, karena kami kan dari awal nggak boleh bawa makanan. Stop di situ, ditinggal semua makanan. Ternyata di dalam ada banyak makanan ini yang disediakan mungkin dari UMKM, difasilitasi oleh UMKM-nya DKI gitu. Itu dibeli? Enggak, kita beli. Kita beli. Kami udah cek kursi semua segala macam. Pokoknya kita udah siap lah dalam hal ini. Kita udah tahu di mana tempatnya. Kami keluar lagi dan kami kuliner. Kami kuliner, jalan-jalan. Nanti jam 12 kami masuk lagi. Udah mempersiapkan diri. Ternyata di dalam itu kita disuguhkan dengan betul-betul suasana yang cukup luar biasa, Pak. Tahan dulu cerita itu. Tanggal 5 September tahan dulu. Pemirsa, jadi kita batasi lebih dulu untuk sesi pertama sampai dengan yang disampaikan oleh Ibu Neneng. Lalu bagaimana selanjutnya setelah berikutnya. Pemirsa, kita lanjut pada sesi berikutnya ya. Sesi kedua ini tadi kita tahan sebentar apa yang disampaikan oleh Ibu Neneng nih. Pada tanggal 5 September pada saat perayaan Misa Kudus bersama dengan Bapak Suci Fransiskus di GBK Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah begini, setelah melewati beberapa tahapan pemeriksaan itu ya, entah 3 atau 4 lapis begitu ya, akhirnya kan bisa masuk ke dalam. Lalu, apakah itu berarti kita leluasa, bebas untuk memilih tempat duduk yang mana yang paling enak, mungkin yang lebih dekat dengan pentas atau podium di mana misa akan berlangsung? Silakan. Di situ kita kan dikasih barcode. Nah, dari barcode itu di situ udah jelas kita masuk. Misalnya kalau seperti kami kan pintunya apa namanya? Plaza Utara. Plaza Utara, Purple B. Nah, kami cari dulu pintu yang Purple B. Plaza Utara. Di situ kita nanti diarahkan. Oh, Ibu nanti ke Purple B. Kami ikuti Purple B. Di Purple B itu ada doors 89. Nah, dari Purple B kami lihat lagi, kami cari jalan ke 89. Terus kita masuk ke gerbangnya. Di situ ada juga petugas yang sudah menuntun kita. Kita di kursi kami di baris 10 nih, di row 10. SN-nya nanti 1, 2, 3. Nah, karena sama-sama mendaftarnya dekat-dekatan. Dituntun kita duduk ke sana. Pelayanannya cukup baik, cukup bagus di sana. Pada saat kita bertanya apa segala macam, mereka membimbing kita memang dengan ramah, dengan baik. Gitu. Tangkas juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kita ya, dari mungkin umat yang memenuhi yang datang di kesempatan itu. Nah, Bu Pelita nih kita mau tahu nih, akhirnya 3 serangkai ini mendapat posisi di mana? Apakah cukup jauh atau cukup dekat dari mungkin tempat misa di mana Bapak Paus ada di sana? Agak angkat dikit. Ya. Oh, kalau menurut saya agak dekat lah, tapi tidak terlalu jauh, agak dekat. Saat kita pas melihat tempat duduk kita di sana, ya memang sih agak ya kita melihat dari
altar Bapak Paus memang agak jauh, tapi kalau kita lihat pakai kamera dijumkan dekat juga. Namun ya hati tetap tenang, senang bisa mengikuti misa kudus bersama Bapak Paus. Oke, Bu Ana nih. Jadi akhirnya sudah dapat nih posisi duduk di situ kan. Ini mungkin melihat nih entah di samping kanan, entah samping kiri dari pentas di mana tempat misa berlangsung itu kan. Nah, bagaimana rasanya melihat ini jarak ini antara tempat duduk dengan pentas atau podium itu? Silakan. Selama saya mengikuti misa ya Pak ya, melihat posisi duduk itu kalau Bapak Paus melihat ke arah kita itu, kita ini berada di sebelah kirinya Bapak Paus. Lalu itu saya sangat perhatikan tuh di mana tempat duduk Bapak Paus. Jadi memang kalau dari posisi tempat kita memang jauh, tetapi kalau itu dijumkan dengan kamera terasa dekat, jelas wajahnya Bapak Paus. Masih terjangkau dengan kamera ketika masih terjangkau, itu ya? Masih terjangkau dengan kamera. Memang di awal itu kita memang niat kita ikut misa, memang kita nikmati misa itu berjalan dari awal sampai akhir. Nah, kata kunci yang menikmati misa nih. Nah, kita kan tahu ini berjubel banyak orang nih. Katanya ada sampai 90.000 umat Katolik seluruh Indonesia ngumpul tumplek di sana itu untuk bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Paus gitu ya. Sore sekitar jam 5 ya, sampai jam 7. Ini rangkaiannya dari awal sampai akhir. Ini gimana nih? Gimana ya istilahnya auranya, suasananya seperti apa ya? Walaupun mungkin ada yang melihat dari layar kaca televisi kan, tetapi kita mau dengar nih langsung nih dari orang yang langsung berada di lokasi pada hari itu. Nah, kan? Oh ya, kebetulan itu yang kita lihat ya Pak. Ada gedung khusus yang punya tiket, ada juga gedung yang tidak punya tiket. Jadi sama banyaknya itu, puluhan ribu orang. Jadi selama kita ada di dalam itu tertib. Memang sudah diarahkan oleh panitia tertib. Jadi selama proses sebelum mulai misa itu sudah diisi acara-acara seperti nyanyian rohani yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi artis dari Katolik. Jadi memang sudah terencana dengan baik acara-acara yang sudah ditampilkan. Disusul lah ya. Sudah ada. Kebetulan memang yang kita lihat MC-nya suster, pastor, ya. Diriganya juga pastor. Diriganya juga pastor. Jadi ada juga Bapak Uskup ya. Jadi memang sudah terarah. Itu Pak. Oke. Bu Nanang. Jadi sekarang kita kan masuk dalam suasana ini ketika misa kudus nih. Gimana rasanya? Nanti Bu Pelita juga. Rasanya itu gimana aku bilangnya? Terharu iya, sangat terharu. Di situ memang kalau saya pribadi sempat meneteskan air mata, bahwasannya ini sebetulnya kan momen-momen luar biasa yang dulu pernah paling tahun 90-an kita masih kecil-kecil. 89. 89. Ketika Paus yang sebelumnya. Masih SD itu masih kecil-kecil, kita tahu ada Bapak Paus pernah ke Indonesia. Nah, apalagi ini udah di umur sekarang kita mau ketemunya kapan lagi gitu. Dan di situ karena mungkin suasana juga mendukung, betul-betul terharu walaupun kita hanya melihatnya dari jauh. Kita hanya bisa melihat begini waktu jalan itu, waktu Bapak Pausnya jalan melewati penonton. Aduh, memang betul-betul kalau saya pribadi keluar air mata. Jadi pokoknya di sana itu pada saat kita mau melakukan misa hening, memang betul-betul kusuk, fokus. Jadi ya berjalan. Mungkin ini tidak seperti kita, agak beda lah dari seperti kita biasa misa di ruang yang besar. Pokoknya bagi saya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bu Pelita. Ya. Kalau dengan saya ya Pak ya, juga sangat terharu bisa masuk di GBK ini dengan melihat suasana ribuan orang, bisa menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana Bapak Paus memperlakukan beliau saat lewat di altar, mau di altar,
dengan menyambut anak-anak kecil. Bagaimana para pengawal-pengawalnya Bapak Paus bisa mengantar anak ke Bapak Paus, bisa kita menyaksikan. Di situ saya sangat terharu dan bisa menyaksikan sendiri Bapak Paus Fransiskus ini. Tidak hanya di TV tapi bisa menyaksikan dengan ribuan orang yang hadir pada waktu itu. Itu. Ya, Pak. Kan ini misa nih. Ini udah misa nih, udah berlangsung. Kalau tadi kan ada pengantarnya. Ini udah misa nih. Bagaimana ya suasana yang dirasakan pada waktu itu? Suasana yang saya rasakan pada saat misa, sebelum memulai misa, memasuki gedung GBK itu aja sedikit meneteskan air mata, Pak. Karena terharu. Ya Tuhan, ternyata banyak umat-Mu yang hadir seperti itu dengan kehadiran Bapak Paus. Seperti ibaratnya dibanjiri oleh manusia di gedung Gelora di GBK itu, Pak, seperti itu. Dan itu baru seumur hidup baru pertama kali saya melihat secara langsung seperti itu, dibanjiri oleh manusia-manusia, Pak. Jadi sungguh sangat luar biasa yang hadir dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Disitulah kita ketemu oleh saudara-saudara kita umat-umat Katolik. Itu baru yang punya tiket, Pak. Yang nggak punya tiket juga seperti itu. Begitu antusiasnya untuk hadir, Pak. Jadi yang saya rasakan ketika mengikuti misa bersama Bapak Paus sungguh sangat hikmat, berjalan dengan baik, tenang sampai selesai. Saya mendapat informasi bahwa tidak hanya di dalam GBK sekitar 90.000 orang yang hadir, tetapi di luar juga ada, di luar GBK. Ya itu dia, yang kita bilang tadi, ada yang gedung satu yang ada tiketnya yang bisa masuk, dan yang satu lagi gedung yang satu lagi yang tidak ada tiket tapi ribuan juga umat yang ada di situ, Pak. Dan kemudian dipenuhi juga di jalan-jalan ketika Bapak Paus masuk. Oke, lalu pasti ada pesan yang mungkin ditangkap dari entah khotbah ataupun homili dari Bapak Paus lah gitu ya. Ada mungkin 1-2 pesan yang mungkin berkesan dan membekas, menempel begitu. Mungkin Mbak Neneng bisa lebih dulu. Banyak sih sebetulnya, tapi mungkin tidak bisa kita ungkapkan semua. Yang pertama itu kesan adalah kesederhanaan. Berawal kita melihat dari tempat dulu. Itu entah itu didesainnya sengaja atau tidak. Kalau yang saya lihat, altarnya itu hanya dibuat sederhana. Kalau menurut saya sederhana, karena mungkin persiapannya luar biasa, tetapi kita melihatnya itu bentuknya sederhana karena cuman ada satu tempat, bukan tempat sih, dibuat semacam altar, terus di situ ada patung, ini aja kayaknya sewajarnya, cuman hikmat yang kita dapat itu luar biasa. Jadi di situ memang ada kesederhanaan. Yang kedua, kesederhanaan itu juga timbul dari Bapak Pausnya itu berjalan mengarah mengelilingi umat yang ada di situ. Dengan adanya anak-anak kecil yang dia sambut, yang dia berkati, itu memang menunjukkan bahwasanya kesederhanaan hidup itu hadir di situ. Dan mungkin ya semogalah di setiap masing-masing kita mengambil hikmat itu. Nah, yang kedua di situ ada petikan petikan khotbahnya Bapak Paus. Yang pertama adalah tentang mendengarkan sabda. Dan kita umat ini harus mendengarkan sabda. Yang kedua juga harus menghidupi sabda itu sendiri. Nah, di situ kita bisa membawa bahwasannya memang itulah artinya kehidupan kita dari sabda. Dan itulah yang akan kita bawa nanti secara pribadi sih. Semogalah dengan perlahan itu juga merubah mindset kita terhadap sikap kita sehari-hari, baik untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Karena memang terbersih juga, oh ternyata saya juga punya kelemahan di sisi ini. Pada saat kita ke dalam itu,
saya juga merasa saya punya kekurangan di sini. Seperti apa aja secara mengalir gitu, terlihat bahwasanya kita punya sangat lemah dalam pribadi manusia di mata Tuhan. Kalau Bu Pelita bagaimana? Kan ini khotbah atau homili dari Paus ini. Mungkin ada 1-2 yang kiranya membekas tertinggal yang disampaikan oleh Bapak Paus pada waktu itu. Khotbah Bapak Paus yang disampaikan ya memang ya beliau itu berkhotbah bahasa tadi, namun ada yang menerjemahkan. Ya. Kita ini bangsa Indonesia ini harus diajak kita kuncinya tersenyum. Tersenyum ya. Ya, tersenyumlah. Itu adalah senjata ampuh untuk kita berjalan bersama. Itu penyampaian. Kalau Bu Ana terima gimana? Kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak. Jadi dari homili atau khotbah dari Bapak Paus pada waktu misa itu mungkin ada 1-2 yang mungkin pas membekas begitu. Yang membekas pada saya ketika kehadirannya Bapak Paus itu seperti yang sudah sampaikan oleh Bu Neneng, kesederhanaan, memang benar kesederhanaan beliau dari cara dan perbuatan beliau untuk hadir di tengah-tengah umat, khususnya kita di negara Indonesia seperti itu Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Paus itu juga yang ada dalam yang diperbuat beliau. Seperti kedatangan ke Indonesia tidak memilih tempat yang mewah tetapi memilih tempat yang sederhana, seperti fasilitas transportasi juga beliau meminta yang bukan yang bermerek tetapi yang penting itu bisa berjalan dengan baik. Jadi yang saya tangkap dari secara general yang disampaikan oleh Bapak Paus, terutama tentang arti sabda, dan sabda itu hidup di dalam kehidupan kita ya, yang saya aminkan itu yang pertama itu adalah ketika kejahatan menghampiri kejahatan yang kita alami, tidak harus kita balas kejahatan tetapi kita balas dengan perbuatan baik, seperti itu Pak. Jadi banyak nggak bisa digambarkan secara secara semuanya, tetapi memang benar-benar luar biasa apa yang kita alami ketika kita mendengarkan secara langsung sabda yang disampaikan. Dan satu lagi, cinta kasih berat. Sesuai dengan tiga semangat yang dibawa dari kunjungan Bapak Paus ini, iman, kemudian ada pengharapan dan kasih. Ya. 3 poin itu. Baik, pemirsa, kita sampai di ujung dari percakapan ini dengan 3 narasumber, 3 serangkai dari Tua Pejat. Nah, ada satu pertanyaan yang sifatnya umum ini. Hari ini tanggal 6 September, acaranya sudah selesai, mau kembali ke Mentawai lagi. Apa kiranya oleh-oleh yang mau dibawa dan itu akan diterapkan di Mentawai? Silakan, siapa yang mau duluan? Aku duluan ya. Oke, silakan. Baik Pak, dari rangkaian yang saya ikuti Misa Kudus bersama Bapak Paus, yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya bawakan itu pelayanan yang semangat pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Paus, yang terutama itu sikap rendah hati, tidak memandang umat, tidak memandang orang dari dari mana dia berasal, seperti itu, seperti yang dilakukan kepada kita Pak, kerendahan hati. Silakan Bu Neneng, silakan. Oleh-olehnya seperti tadi yang disampaikan dalam khotbahnya Bapak Paus, mendengarkan sabda dan menghidupi sabda, ya itu dia tadi bahwa saya menghidupi sabda itu dengan pelayanan. Nah, kita membuatlah pelayanan yang terbaik ini, yang memang atas nama pelayanan untuk gereja itu kita tidak berbayar, upahnya ada di surga. Kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan ikhlas hati,
Pokoknya kita melakukan ini yang terbaik untuk Tuhan. Bu Pelita, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Oleh-olehnya agak diangkat, Bu. Oleh-olehnya untuk kita berikan ke sesama, terkhususnya kami ibu-ibu WKRI. Kebetulan kami di sini ini adalah Ibu Ketua kami, Presidensi di WKRI, dan ini Ibu Wakil Ketua, dan saya sendiri sebagai sekretaris. Nah, kita akan untuk menyampaikan, untuk menghidupi sabda adalah senjata yang ampuh, yang bagi saya yang sangat berkesan khotbah beliau itu adalah senyum. Apapun kondisinya, itu adalah senjata ampuh buat kita menabur. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Ana, Bu Nana, dan Bu Pelita. Pemirsa, demikian percakapan saya Hardi Gowonto dari Cuap-Cuap Hardi. Semoga hasil percakapan ini ada buah-buah benih-benih yang bernas dan itu berguna untuk kita semua. Teriring ucapan terima kasih kepada 3 narasumber, 3 serangkai dari Tua Peja ini. Kalau ada yang kurang tepat mohon dimaafkan. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.